Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Puspita. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Siber Asia, Prodi Akuntansi, dan video kali ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Estetika Humanisme dengan dosen pengampu Ibu Indrati Asyariri Shum M.Hum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai self-concept. Mengapa self-concept penting untuk dikenal dan kenapa kita harus memiliki self-concept. Nah, sebelumnya pernah nggak sih teman-teman semua ini berpikir gimana ya caranya kita untuk benar-benar mencintai orang lain? Sedangkan kita belum benar-benar mengenal diri kita sendiri, apalagi cinta ke diri sendiri. Nah, untuk itu penting bagi kita untuk mengenal diri kita sendiri dan penting untuk memahami konsep diri kita sendiri. Karena konsep diri itu ibaratkan seperti kompas. Kalau kita nggak tahu arahnya, maka kita bisa tersesat ya teman-teman. Nah, sebelum kita ke pembahasan yang lebih lanjut, pertama-tama kita pelajari dulu yuk apa definisi dari self-concept menurut ahli. Nah, menurut Gail Briscoe Stewart dan Sandra J. Sandan, konsep diri merupakan tanggapan individu terhadap dirinya sendiri, baik dari segi kemampuannya atau ketidakmampuan dirinya, perilaku, harga diri, serta hubungannya dengan individu lain. Nah, jadi secara sederhananya ini, konsep diri merupakan gimana sih kita melihat, menilai, dan membayangkan diri kita sendiri. Nah, dalam konsep ini mencakup citra diri kita sekarang, bagaimana kita menilai diri kita, dan bagaimana kita membayangkan versi ideal yang ingin kita capai di masa depan. Nah, ibaratkan kaca, konsep diri kita saat ini memantulkan bayangan tentang siapa kita dan akan seperti apa kita nanti. Nah, kenapa sih kita itu perlu untuk memiliki self-concept? Nah, yang pertama adalah membantu kita dalam mengenal diri kita lebih lanjut lagi. Dan setelah kita mengenal diri kita dapat membentuk karakter diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah memaksimalkan potensi diri. Karena kita sudah mengenal diri kita, maka kita akan tahu apa sih potensi kita yang paling menonjol dan kita dapat maksimalkan. Dan yang ketiga adalah membantu merancang dan mencapai tujuan hidup kita. Dan yang terakhir adalah untuk mengukur sejauh mana kemampuan diri kita dalam menghadapi masalah. Next. Jadi, konsep diri ini terbagi jadi dua ya teman-teman. Yang pertama ada konsep diri yang positif dan yang kedua adalah konsep diri yang negatif. Nah, konsep diri yang positif ini membantu seseorang untuk lebih menerima dirinya apa adanya dan mengetahui apa yang menjadi kelebihan serta kelemahan yang dimilikinya. Nah, lalu setelah mengetahui, mengenal dirinya sendiri, nah, seseorang yang memiliki konsep diri yang positif akan lebih berani introspeksi diri dan improve diri ke hal yang lebih baik. Nah, sedangkan jika seseorang memiliki konsep diri yang negatif, akan merasa dirinya tidak berharga, selalu merasa kurang, merasa tertinggal dari teman-temannya, dan memiliki emosi yang tidak stabil. Nah, yang terakhir adalah tidak mengenal potensi dan kelemahan dirinya. Nah, jadi dengan kita mengenal diri sendiri dan memahami konsep, kita dapat menjadi yang terbaik versi diri kita sendiri. Dan hal ini akan menambah kepercayaan bagi diri kita sendiri dan diri kita jadi tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif yang dapat membahayakan diri karena kita sudah memiliki konsep diri yang kuat. Nah, yang selanjutnya yang kita bahas adalah tiga komponen dari self-concept. Yang pertama ada self-image atau citra diri, merupakan bagaimana kita melihat dan memahami diri kita sendiri, baik secara fisik maupun secara emosional. Nah, self-image ini bisa terbentuk berdasarkan pengalaman, penilaian orang lain terhadap diri kita sendiri, dan juga merupakan proses penerimaan terhadap dirinya sendiri. Nah, sebagai contoh, kita memahami bahwa kita tidak pandai bergaul, tapi kita pandai bekerja di balik layar. Ini artinya kita sudah memahami di mana kelebihan kita dan di mana kekurangan kita. Dan yang kedua ada self-esteem atau harga diri. Merupakan bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Apakah diri kita ini berharga bagi diri kita sendiri atau malah sebaliknya.
dan bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, dalam self-esteem ini mengajarkan bagaimana kita menghargai diri kita sendiri apabila apa yang kita ekspektasikan tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan mengajarkan kita untuk lebih realistis terhadap diri sendiri serta fokus pada proses dan menerima segala kekurangan yang kita miliki. Nah, sebagai contoh, misalkan seseorang mahasiswa yang gagal berkali-kali lalu dia tidak menganggap dirinya tidak berharga karena gagal, itu tidak. Nah, seseorang yang memiliki self esteem itu akan menganggap kegagalannya adalah bagian dari proses dan menerima bahwa dirinya juga memiliki kekurangan dan memperbaiki kekurangan tersebut. Dan yang ketiga adalah ideal self atau diri yang ideal, merupakan harapan akan diri kita sendiri ingin menjadi apa sih di masa depan. Nah, disinilah kita membentuk goals, versi terbaik dari kita sendiri. Nah, bisa menggunakan public figure sebagai panutannya atau dari pengalaman yang kita miliki. Nah, contohnya misalkan kita itu seorang yang introvert, tapi kita pengen menjadi extrovert atau lebih percaya diri lagi di depan kamera atau di depan orang-orang agar potensi diri kita itu lebih terlihat dan siapa tahu potensi diri kita ini dapat membantu orang lain yang membutuhkan. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana ya antara self-image, self-esteem, dan ideal self ini saling terhubung. Nah, apabila kita memiliki self-image yang realistis, apa adanya, dan kita juga menerima kekurangan diri, maka self-esteem kita ini akan stabil dan kuat. Nah, ketika self-esteem kita sudah kuat ini, selanjutnya yang kita raih adalah ideal, ideal diri sendiri. Nah, keduanya ini penting karena, nah, kalau salah satu dari self-image atau self-esteem kita ini rendah, maka kita akan cenderung ragu dan overthinking. Nah, karena sesuatu yang ideal tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ia ini harus ada pondasinya. Apa sih pondasinya itu? Yaitu penerimaan diri, pemahaman, dan usaha untuk terus berkembang. Nah, jadi penting bagi kita untuk kenali diri sendiri, rawat diri sendiri, dan cintai diri sendiri. Maka kita akan sampai di versi terbaik kita sendiri dan dapat memancarkan energi positif bagi lingkungan sekitar. Baik, materi yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah apa ya faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan self-concept. Nah, faktor ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah pengalaman hidup. Nah, siapa sih dari kita yang enggak punya pengalaman hidup? Tidak mungkin ya teman-teman, kita semua pasti memiliki pengalaman hidup. Baik itu pengalaman hidup yang manis ataupun bahkan pengalaman hidup yang pahit sekalipun. Nah, keduanya ini dapat membentuk kita ke depannya akan menjadi pribadi yang seperti apa. Contoh misalkan seseorang mengalami kegagalan berkali-kali, tetapi orang tersebut tidak minder atau bahkan putus asa, malah justru makin termotivasi untuk mencoba lagi sampai berhasil. Nah, baik buruknya pengalaman itu tergantung bagaimana kita merespon hal tersebut. Yang kedua ada significant others, orang terdekat kita seperti orang tua, teman, atau bahkan pasangan ini memiliki pengaruh besar bagi diri kita sendiri. Nah, seringkali orang terdekat kita ini kan berkomentar mengenai diri kita. Nah, komentarnya ini kan nggak selalu baik ya, ada aja yang menjatuhkan. Yang kita bisa kontrol adalah bagaimana kita menanggapi komentar tersebut menjadi komentar yang membangun dan komentar ini dapat membantu kita untuk mencapai versi diri kita yang terbaik. Nah, yang selanjutnya yang kita bahas adalah lingkungan dan budaya. Nah, tempat kita bertumbuh sangat menentukan bagaimana kita membentuk diri itu. Nah, lingkungan yang suportif ini dapat mendorong kita untuk lebih berkembang. Dan yang terakhir adalah media sosial. Nah, kita sering ya membandingkan diri kita sendiri dengan konten 15 detik yang ada di media sosial. Kita lihat pencapaiannya, kita lihat dirinya dia sendiri, cantik, body goals, terus hidup ya enak gitu ya. Padahal belum tentu ya teman-teman. Terus
Setelah kita lihat, kita langsung ngejudge diri sendiri. Kok aku nggak seperti dia ya? Kok aku kalah dengan dia? Kok aku tidak ada apa-apanya? Padahal kita nggak tahu apa yang sudah dia lewati, apa yang sudah dia alami. Media sosial itu hanya highlight, bukan full story. Jadi, stop membandingkan diri kita sendiri dengan konten yang kita lihat 15 detik di media sosial. Konsep diri ini sendiri sudah pasti ada dalam diri kita sejak kecil ya teman-teman. Tapi bagaimana konsep ini tumbuh dan terbentuk baik dalam segi hal yang baik atau yang buruk sangat dipengaruhi oleh interaksi kita dengan lingkungan dan juga dengan orang lain. Next materi, tadi kan kita sudah membahas ya kalau konsep diri itu terbagi menjadi dua, yaitu konsep diri yang positif dan juga konsep diri yang negatif. Di sini saya tampilkan sebuah tabel perbandingan apabila kita memiliki konsep diri yang positif dan apabila kita memiliki konsep diri yang negatif. Nah, ciri-ciri dari self-concept yang sehat adalah kita percaya akan kemampuan diri kita sendiri. Lalu kita menerima kekurangan diri kita sendiri dan juga kita memiliki tujuan hidup yang jelas, tidak mudah menyerah dan menerima kegagalan sebagai suatu bagian dari proses. Nah, sedangkan ciri-ciri dari self-concept yang negatif adalah mudah terdistraksi dengan pendapat orang lain, merasa dirinya selalu kurang, tidak menghargai dirinya sendiri, dan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan aku gagal padahal belum pernah mencobanya sama sekali. Nah, mari kita bahas satu persatu. Bagi seseorang yang memiliki konsep diri yang positif, cara melihat dirinya itu lebih realistis dan dia juga optimis. Realistis di sini artinya tidak memaksakan kehendak, tahu akan potensi dirinya, dan optimis bahwa dirinya sendiri bisa mencapai hal tersebut. Nah, jika konsep dirinya negatif, dia ini akan ragu dengan dirinya sendiri, merasa tidak bisa, padahal belum mencobanya sama sekali. Nah, yang kedua adalah sikap terhadap kegagalan. Kalau konsep dirinya positif, maka akan belajar dan bangkit lagi, tidak mudah menyerah. Nah, kalau konsep dirinya negatif, yaitu baru coba sekali dan gagal, lalu langsung menyerah dan trauma, tidak mau mencoba lagi karena takut gagal. Yang ketiga, pengaruhnya terhadap sosial. Nah, kalau konsep dirinya positif, kita tahu batasan, tahu filter, tahu kapan kita harus stop, dan tahu kapan kita harus lanjut lagi. Dan jika seseorang memiliki konsep diri yang negatif, ini akan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif dan pendapat dari orang lain. Karena dia tidak mengenal siapa dirinya sendiri. Nah, yang terakhir adalah emosi yang dominan. Jika seseorang memiliki konsep diri yang positif, maka dia akan lebih tenang dan lebih stabil karena dirinya mengetahui bahwa sesuatu yang diselesaikan dengan amarah tidak akan berujung dengan baik hasilnya. Nah, kalau konsep dirinya negatif, ini akan cenderung cemas dan tidak percaya diri. Nah, self concept ini bukan tentang siapa diri kita sekarang, tapi bagaimana kita memilih untuk melihat dan memperlakukan diri kita sendiri seperti apa. Next, yang kita bahas adalah tentang cara upgrade diri dan cara mengembangkan konsep diri yang sehat. Terbagi jadi 5 poin ya teman-teman, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, caranya adalah self-awareness atau kenali diri kita sendiri. Caranya gimana sih? Yaitu yang paling sederhana adalah kita melakukan journaling. Gunanya ini untuk mengenali kelebihan kita, kekurangan kita, dan apa sih kebutuhan kita. Nah, isi journalingnya ini bisa berupa apa yang kita rasakan hari ini, hal baik apa yang kita lakukan, dan hal baik apa yang dan hal buruk apa yang kita dapatkan hari ini. Yang kedua adalah terima diri kita apa adanya. Ini artinya kita harus menerima baik kekurangan kita ataupun kelebihan kita. Bukan artinya kita pasrah ya teman-teman, tetapi lebih ke arah sadar bahwa kita memiliki keunikan yang tidak dimiliki dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah mengubah self-talk yang negatif jadi realistis dan lebih suportif. Nah, afirmasi kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa. Dan yang keempat adalah buat goals dan fokus sama goalsnya. Mulai dari hal-hal kecil,
step by step, tapi lakukan secara konsisten. Karena perubahan yang baik adalah perubahan yang melalui banyak proses. Nah, bukan seberapa sempurna kita, tapi seberapa keras kita untuk mencobanya. Dan yang terakhir adalah cari circle positif yang membangun. Tapi kalau memang kita sudah mencari-cari circle yang positif, tapi kita tidak menemukannya, maka kita sendiri yang membangun circle positif tersebut. Karena circle yang positif adalah cerminan circle yang sehat. Cara lingkungan di mana kita bisa lebih berkembang, bukan lingkungan yang menjatuhkan. Jadi teman-teman, kita itu harus mulai aja dulu. Masalah nanti hasilnya gimana, kita nggak usah khawatirkan. Karena versi terbaik bagi diri kita sendiri bukan seberapa sempurnanya kita, tetapi seberapa kita terus bertumbuh dan bertumbuh lagi agar menjadi pribadi yang terbaik bagi diri kita sendiri. Baik teman-teman, tadi kita sudah bahas mengenai apa itu self-concept, bagaimana cara mendapatkan self-concept, perbandingan self-concept negatif dan positif, dan gimana sih caranya dapetin self-concept yang sehat. Nah, di sini saya juga sertakan tadi kasus atau contoh kasus bagaimana ya kalau kita ini gak punya konsep diri yang kuat. Pasti ada dong teman-teman di sini yang udah nonton film Inside Out ini, di mana pemeran utamanya Riley merupakan gadis berusia 11 tahun yang mengalami perubahan besar bagi dirinya sendiri. Nah, Riley ini pindah kota, kehilangan teman-teman, dan harus menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang baru. Berikut adalah perjalanan konsep dirinya Riley. Awalnya, Delaney memiliki konsep diri yang positif ya teman-teman, yaitu ceria, dekat dengan keluarga, punya teman, dan mempunyai hobi yang positif juga, yaitu bermain hoki. Lalu singkat cerita, Rila ini pindah di kota baru. Nah, pada saat di sini, Rila ini mengalami krisis ya, kehilangan koneksi, sulit beradaptasi, terus merasa tidak ada yang ngertiin Rila. Lalu sampailah di titik di mana dia kehilangan jati dirinya dan mempertanyakan siapa sih dirinya dia ini sebenarnya. Nah, lalu Riley sedih, menangis, kecewa, dan menutup diri. Nah, tapi suatu ketika Riley mendapatkan titik baliknya, yakni dia mulai menerima bahwa sedih itu bukan suatu kelemahan, tapi juga bagian dari menjadi manusia. Nggak apa-apa kok kalau kita sedih. Nggak apa-apa kalau kita nangis, itu wajar. Nah, lalu Joy, si bahagia, dan Sadness, si sedih ini bekerja sama. Akhirnya, Nilai dapat mengungkapkan isi hatinya kepada orang tuanya. Apa sih pelajaran dari konsep diri dari film Inside Out ini? Nah, yang pertama dari segi self-image-nya ya, Rila ini berubah yang awalnya ceria jadi yang pribadi yang kosong, bingung, gak tahu arah. Nah, tapi lewat proses emosi yang sehat dan komunikasi yang membangun, Relay berhasil membangun kembali self-esteem-nya, perlahan menemukan ulang siapa ya dirinya, dan berubah menjadi dirinya yang versi lebih dewasa dan juga seimbang. Nah, jadi konsep diri ini bukan hanya terbentuk dari hal-hal yang positif ya, teman-teman. Bisa juga dari kesedihan, dari ketakutan, lalu dari proses penerimaan diri apa adanya. Baik, teman-teman, kita sampai juga di kesimpulan. Konsep diri merupakan tanggapan individu terhadap dirinya sendiri, mencakup kemampuan, ketidakmampuan, perilaku, harga diri, serta hubungannya dengan orang lain. Nah, konsep diri itu ibarat kompas ya teman-teman, karena konsep diri ini membantu kita untuk mengenali diri kita sendiri, membentuk karakter, memaksimalkan potensi, merancang tujuan, serta mengukur kemampuan kita dalam menghadapi tantangan. Nah, dari konsep diri yang positif itu ditandai dengan adanya penerimaan diri apa adanya, mengenali kelebihan dan kekurangan diri, serta berani melakukan introspeksi. Dari konsep diri yang positif ini akan membuat seorang lebih percaya diri dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Sementara itu,
pembentukan konsep diri sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup, orang-orang terdekat, lingkungan sekitar, hingga media sosial. Nah, untuk mengembangkan konsep diri yang sehat diperlukan self-awareness, self-acceptance, keberanian dalam mengubah pola pikir yang negatif menjadi yang positif, menetapkan tujuan yang realistis, serta mendapatkan dukungan dari lingkaran sosial yang positif. Nah, sebelum menutup presentasi kita hari ini, saya sedikit menyertakan quotes, yakni konsep diri yang sehat bukan tentang bagaimana menjadikan diri kita menjadi lebih sempurna, tetapi tentang bagaimana kita menjadi utuh. Karena pada akhirnya ini adalah perjalanan yang panjang ya teman-teman untuk pulang ke diri kita sendiri. Kenali diri dan sayangi diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk penyusunan materi hari ini. Baik rekan-rekan semua, sekian presentasi saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.